Hai semua, jadi di video kemarin kita sudah bahas tentang menu-menu yang ada di Trendline, yang ada di tools Trendline ini. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang menu yang ada di tools dari Fibonacci. Oke, buat teman-teman yang mungkin ketinggalan video yang kemarin, bisa cek videonya itu, linknya ada di kolom deskripsi. Oh ya, kita juga punya grup diskusi di Telegram, silakan teman-teman join, linknya ada di kolom deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Oke, langsung aja kita mulai di tahap yang pertama, yaitu menu dari Fibonacci Retracement. Oke, sebelum teman-teman mau menggunakan Fibonacci Retracement, pastikan teman-teman itu sudah tahu mana swing low, mana swing high. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu, silakan teman-teman kunjungi link yang ada di kolom deskripsi ya di video yang ini. Jadi basic menggunakan Fibonacci Retracement adalah mengenali mana swing high, mana swing low. Kemudian, teman-teman harus tahu beberapa fase yang terjadi pada sebuah tren. Yang pertama itu ada fase impulsif atau fase kenaikan kayak gini. Yang kedua ada fase koreksi atau biasa disebut retrace. Nah, Fibonacci retracement namanya aja retrace ya, retracement. Berarti digunakan untuk melihat pola pantulan ketika tren naik itu sudah berakhir atau bisa dibilang melihat seberapa dalam penurunan saat terjadi koreksi. Jadi sebenarnya Fibonacci retracement itu fungsi utamanya adalah untuk mengetahui itu. Tapi Fibonacci retracement juga bisa digunakan untuk melihat support dan resisten. Bahkan tidak jarang juga digunakan untuk mencari target harga. Oke, bagaimana caranya? Nah, setelah teman-teman tahu apa itu swing high, swing low, kemudian kalian juga tahu mana impulsif, mana retrace. Nah, untuk cara pakainya itu gampang. Teman-teman tinggal tarik dari swing high. Ini swing high atau puncak. Bisa dibilang dari puncak dari sebuah pergerakan dalam periode tertentu. Kemudian teman-teman tarik sampai di lembah. Lembahnya itu bisa lembah yang kemarin atau lembah yang di sini. Nah, di sini aku pakai lembah yang kemarin aja, jadi tarik aja sejajar dengan lembah yang dibuat kemarin atau di swing low yang kemarin. Oke. Nah, Fibonacci itu biasanya punya yang namanya golden ratio. Golden ratio-nya itu terdiri dari angka-angka yang ada di sini ya, yang ada di sebelah kanan. Tapi yang paling sering terjadi pantulan adalah di Fibonacci 50, 61, 100, kemudian 161, 261,8. Jadi kurang lebih gitu. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin bingung kok tampilan Fibonacci-nya beda, jadi teman-teman bisa setting sendiri. Masuk ke sini. Nah, kemudian di sini ada menu setting. Silahkan klik yang setting. Kemudian untuk pengaturannya itu bebas. Teman-teman bisa hilangkan ya kalau misalkan kalian itu mau ada background. Jadi kayak gini. Ini bisa diatur. Kalau teman-teman nggak mau isi background ya jadinya transparan kayak gini. Terus juga aku pakai yang persen, bukan yang value. Kalau yang value dia akan ada di desimal, bukan persentase. Aku pakainya yang persen biar lebih gampang. Kemudian ini mungkin ada di sebelah kiri, jadi aku pakai yang di sebelah kanan. Oke, gitu aja. Terus ini bisa teman-teman hilangkan kalau teman-teman merasa nggak perlu. Biasanya di Fibonacci ini nggak perlu. Ini juga. Oke, kalau udah di oke aja. Nah, jadi tampilannya lebih ringkas ya, lebih simpel. Nah, biasanya pergerakan kalau ada retrace, ada fase retrace. Jadi ketika dia itu naik sedikit, kemudian dia diturun membuat koreksi ya, mengalami retrace. Kemudian dia mantul lagi, biasanya akan mantul di area 61,8 sampai 50%, teman-teman. Jadi kalau kita ingin tahu apakah tren itu masih kuat untuk naik, ya biasanya akan terjadi pantulan di area ini kalau teman-teman tarik menggunakan Fibonacci. Nah, misalkan kalau pergerakan itu mantul di area 61,8 sampai 50%, biasanya target price-nya itu ada di Fibonacci 161,8, which is di sini. Jadi ini sudah capai target. Jadi simpel banget teman-teman kalau pakai Fibonacci. Dan ini sebenarnya nggak cuma bisa kalian praktekkan di sana, mungkin kalau kita geser ya, misalkan di sini. Oke, sebentar. Jadi misalkan kita tarik Fibonacci-nya itu dari swing high yang di sini ke swing low sini. Maka teman-teman bisa lihat target price-nya itu ada di 161,8. Jadi di sini sudah tercapai, kemudian setelah itu dia akan mengalami koreksi. Begitu juga dengan target berikutnya. Jadi ini golden ratio ini benar-benar angka ajaib teman-teman. Jadi di mana terjadi golden ratio biasanya di sana akan terjadi pantulan. Jadi kayak gini contohnya.
Oh ya, sebenarnya aku sudah pernah buat segmen khusus tentang Fibonacci retracement. Silahkan teman-teman kunjungi video yang ini ya untuk penjelasan lebih lengkapnya. Di sini aku cuma sekilas aja karena aku mau explain sedikit tentang menu-menu yang ada di menu trendline ini. Jadi kita nggak akan bahas tentang spesifiknya. Oke, next. Sekarang kita akan bahas tentang trend based Fibonacci extension. Nah, beda dengan Fibonacci retracement, Fibonacci extension biasanya digunakan untuk mencari target price, teman-teman. Jadi kalau tadi kan mencari target penurunan ketika terjadi koreksi. Nah, kalau yang extension ini memang spesial untuk mencari target kenaikan. Jadi target price-nya itu bisa di angka berapa. Oke, untuk cara penggunaannya Fibonacci extension, jadi kayak gini aja sih. Teman-teman, kalau biasanya kita gunakan retracement kan dari swing high ke swing low. Kalau extension dari swing low ke swing high. Jadi ini khusus yang menggunakan aplikasi TradingView ya. Kalau kalian pakai aplikasi lain ya mungkin beda caranya. Jadi dari swing low, tarik ke swing high. Udah, terus tarik ke samping. Buat yang sejajar. Nah, biasanya kalau sudah dapat target price itu ada di Fibo 100 atau Fibo 161. Jadi gitu aja. Jadi contohnya kayak gini, dia itu bentuk pola apa ya? Pola pembalikan arah. Kemudian dia tuh capai target dari Fibo 100-nya. Tapi setelah itu mengalami koreksi. Nah, ini tuh sebenarnya nggak cuma bisa dipraktekkan ketika kondisi uptrend, tapi juga bisa downtrend. Tapi biasanya sih orang-orang pakainya ketika uptrend. Jadi contohnya di sini dia itu bikin pola pembalikan arah juga. Kalau buatnya kebalik ya salah. Jadi Fibonacci kita tarik dari swing low. Contohnya swing low-nya di sini. Terus kita tarik naik ke swing high, kemudian tarik ke samping. Maka akan ketemu target price biasanya ada di Fibo 100 dan juga 161. Di sini yang ditembus adalah Fibo 100-nya. Nah, begitu juga kalau nanti ini Bitcoin, aku pakai di chart Bitcoin, kalau misalkan dia itu mantul, entah dia bikin pola apa kan, contohnya tuh kalau pola kayak gini. Jadi ya siapa tahu kan, mungkin polanya tuh kayak gini lah kira-kira. Oh, nggak bisa, harusnya sih polanya tuh agak turun gini. Oke, contoh lah seperti ini. Kita pakai extension, tarik mungkin dari swing low-nya di sini kira-kira, terus tarik ke swing high. Contohnya swing high-nya di sini. Ya udah deh, kita akan ketemu target kenaikan Bitcoin itu sampai di Fibo 100. Kalau bisa lebih ya di Fibo 161. Tapi kalau andai kata ini agak turun mungkin kan kita nggak tahu juga. Maka ya berubah lagi targetnya. Tuh jadi lebih tinggi. Jadi ya kurang lebih kayak gitu sih teman-teman. Oke, sekali lagi cara menggunakan Fibonacci itu nggak cuma satu cara dan ada banyak cara. Teman-teman bisa eksplorasi sendiri ya. Oke, next kita sudah bahas tentang extension, sekarang kita bahas yang Pitchfork. Jadi kalau untuk yang Pitchfork ini adalah sebuah apa ya, sebuah gabungan atau mungkin bisa dibilang sebuah modifikasi daripada channel. Jadi contohnya itu gini, caranya itu tarik dari swing low ke swing low, kemudian tarik ke swing high-nya. Oke, kemudian di sini kan ada channel nih. Nah, channel ini bisa dibilang jadi support and resistance juga. Jadi ketika sebuah pergerakan itu sudah melampaui untuk garis channel yang terakhir, kemungkinan sih dia itu akan mantul turun. Dan kalau misalkan channelnya itu jebol, berarti trennya itu sudah berubah. Dan ini tuh sebenarnya bisa jelas sekali dipraktekkan kalau di sini ya, di posisi ketika Bitcoin itu di sini. Jadi balik lagi caranya tuh gampang, tarik dari swing low. Oke, contohnya di sini swing low, kemudian tarik ke swing low-nya dia. Kalau sudah tarik ke swing high, maka teman-teman bisa lihat tren yang jelas terbentuk di sini. Jadi pola dari Bitcoin itu akan mantul ketika dia itu ada di garis dari Pitchfork ini. Ketika dia itu sudah breakout turun, berarti trennya itu sudah berubah. Oke, jadi sesimpel itu sih pakai Pitchfork. Oke, kita next saja. Sekarang di sini ada varian-varian lain dari Pitchfork ya, ada chip Pitchfork, modified chip Pitchfork, inside Pitchfork. Ya intinya itu sama sebenarnya. Tapi kita nggak akan bahas, kita akan langsung skip ke Fibonacci channel. Nah, kalau yang Fibonacci channel ini adalah sebuah modifikasi juga dari channel yang biasa.
Nah, jadi kan kalau teman-teman misalkan bikin channel biasa itu cari di menu line ini ya. Kemudian di sini ada channel. Channel kan yang ini. Jadi contohnya itu kayak gini, tarik dari sini. Kemudian teman-teman geser ke sini. Nah, kan kebentuk channel nih. Nah, ini yang biasa. Kalau teman-teman dari versi Fibonacci-nya itu bisa pakai Fibonacci yang channel ini. Jadi dia itu tinggal ditarik aja. Sudah. Kemudian kita geser deh ke sini. Jadi ini perlu penyesuaian sih sebenarnya. Jadi kayak gini contohnya. Kemudian di sini kita tinggal tarik aja lebih panjang untuk melihat garis-garis ataupun ya namanya golden ratio ya. Jadi di sini ada golden ratio 100, 61, 50, 38. Jadi di sini aku custom karena memang aku perlunya yang ini. Jadi kalau kita aktifkan semuanya garis-garis itu akan rame sih nanti. Jadi biasanya pergerakan itu akan mantul di antara Fibonacci 100, 61, 50 dan 38,2%. Dan juga 0 ya. 0 ini ya titik paling rendahnya. Kalau dia breakout dari titik 0, maka trennya itu akan berubah kayak di sini nih. Jadi dia itu sudah breakout dari trend line 0-nya, ya udah dia itu akan turun. Jadi untuk pakai Fibonacci channel kayak gitu aja, gampang. Silahkan eksplorasi lagi. Misalkan kalau teman-teman perlu untuk video khusus, nanti kita akan bahas di video yang lain. Tapi di sini seperti yang aku bilang, kita akan pakai pengenalan aja. Oke, yang berikutnya ada Fibonacci time zone. Time zone, oke, yang ini. Nah, Fibonacci time zone ini digunakan untuk memprediksi di mana kira-kira terjadi swing high ataupun swing low. Nah, swing high ini aku katakan adalah puncak dan swing low aku katakan adalah lembah. Nah, cara pakainya itu gimana? Teman-teman tinggal tarik aja dari swing high ke swing low ataupun dari swing low ke swing high. Itu bisa-bisa aja. Di sini aku pakai contoh ya. Dari swing high yang di sini di bulan Februari ini aku tarik turun di lembah yang ini. Nah, biasanya dimanapun ada garis biru ini biasanya ada swing high ataupun swing low. Jadi contohnya nih, di sini kan di Fibo yang pertama ini ada swing low. Kemudian di Fibo yang kedua ini sebenarnya bentuk higher low lagi ya. Kemudian di Fibo yang ketiga itu ada swing high. Kemudian di Fibo yang kelima itu ada swing low. Kemudian di sini ada swing high lagi yang ke-8. Kemudian di Fibo yang ke-13 itu ada swing low. Dan berikutnya itu ada swing low lagi di Fibo 21. Terus di mana ini? Di sini di Fibo 34 ini bikin swing high dia. Terus di sini prediksinya itu ada di Fibo 55 di bulan 3 Maret ya, 13 Maret. Itu nanti akan kebentuk entah itu swing high atau swing low. Jadi entah kenapa Fibonacci ini bisa banget untuk dipakai memprediksi hal-hal seperti ini. Jadi ini rahasia alam semesta, teman-teman. Oke, jadi tugas kita hanya menggunakan tools yang bisa dipakai ya. Jadi ini untuk tambahan buat teman-teman mungkin. Oke, next kita akan bahas yang Gunbox. Nah, untuk indikator Gunbox itu sebenarnya dipopulerkan oleh William Delbert Gunn. Nah, jadi orangnya adalah William Delbert Gunn yang merupakan satu dari banyak trader yang sukses di abad 19. Nah, jadi sudut Gunn itu membagi waktu dan juga harga menjadi bagian-bagian yang proporsional dan sering digunakan untuk memprediksi area support dan resisten. Jadi sebenarnya ini adalah gabungan daripada Fibonacci juga ya. Jadi ada unsur Fibonacci-nya di dalamnya. Jadi untuk cara pakainya itu kita masuk ke TradingView, kemudian kita cari yang mana ya? Oke, ini Gunbox. Jadi sebenarnya ada 3 varian. Ada Gun Square Fix, dan Guns Fund. Di sini yang paling gampang adalah Gunbox. Jadi kalau teman-teman trading, itu kalian bisa gunakan ini ya. Jadi caranya itu tinggal tarik dari swing high ke swing low. Ataupun kalau misalkan kalian mau custom, ya juga terserah kalian. Kalian bisa gedein ini kok. Nah, aturan dari penggunaan Gunbox ini adalah kalian hanya trading ketika ada di kotak-kotak ini ya. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan aja. Contoh nih. Nah, di sini kan ketika Gunbox ini ada di bawah, ya udah teman-teman bisa beli di situ. Ketika dia itu ada di area bawah sini, teman-teman bisa beli.
Terus kalau dia sudah berada di puncak, teman-teman bisa jual. Dan teman-teman juga bisa menggunakan garis support and resistance yang ada di sini. Oke, mungkin tampilannya kalau gini terlalu rame. Jadi seperti biasa kita setting dulu. Di sini teman-teman bisa hilangin kalau kalian misalkan nggak mau pakai semuanya. Di sini ada background. Oh, aku udah hilangin. Di sini ada background juga, hilangin lagi. Oke. Nah, kalau udah kayak gini tampilannya akan lebih ringkas ya, teman-teman. Jadi silakan teman-teman trading dengan menggunakan pertimbangan ini. Jadi ketika dia itu ada di garis bawah atau garis support, ya udah teman-teman bisa beli di sana. Ketika dia naik, teman-teman bisa jual. Ketika dia masuk lagi ke sini, ke garis support resistennya, jadi intinya Fibonacci retracement, Fibonacci apapun, itu bisa digunakan untuk support and resistance. Nah, kalau kita gunakan di time frame yang besar kan tampilannya akan kayak gini ya, jadi simpel banget. Teman-teman tinggal kecilin aja ke time frame yang lebih kecil. Kemudian ya udah deh, kalian bisa trading dengan leluasa. Kalau misalkan kalian adalah swing trader, ya bisa pakai. Jadi mana ya posisi gunbox tadi itu? Nah, jadi di sini nih posisi gunboxnya. Tuh, teman-teman bisa sesuaikan lagi. Kalian tinggal gunakan aja time frame yang besar seperti tadi. Di time frame 1 harinya dulu, kemudian kalian ubah ke time frame yang lebih kecil. Kemudian kalian tinggal cari aja posisi-posisi seperti ini. Ini bisa banget teman-teman pakai kalau kalian itu lagi males analisa teknikal. Kalian bisa pakai juga buat scalping ya. Kalau dia itu nyentuh support, teman-teman beli. Kalau dia nyentuh resisten, teman-teman jual. Jadi sesimpel itu, teman-teman.